Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 19 adalah ungkapan kekuatan dan kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada orang percaya untuk berkuasa atas setan, iblis, musuh, kuasa kegelapan. Pertanyaan yang muncul seringkali, mengapa orang percaya terkadang hidupnya bisa dipengaruhi oleh kuasa-kuasa ini? Kita tak jarang mendapatkan ada orang percaya yang kerasukan, atau orang percaya yang melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya sangat aneh bila tindakan itu dilakukan oleh orang percaya yang kepadanya telah diberikan kuasa untuk mematahkan kekuatan kuasa musuh. Apa yang menjadi penyebabnya sehingga setan memiliki tempat berpijak dalam kehidupan orang percaya? Simak Peniam Listrik. Saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniam Misteri dalam acara Wajah Allah. Shalom. Harapan kami Tuhan tetap memberkati saudara-saudari sampai dengan saat ini. Kita akan membahas tema tentang tempat berpijak setan dalam kehidupan orang percaya. Di awal saya mengatakan bahwa berdasarkan Lukas 10 ayat 19, sebenarnya setan tidak lagi memiliki kekuatan dan kuasa yang sangat dominan dalam diri orang percaya, sehingga mustahil untuk orang percaya dirasuki atau kerasukan roh-roh jahat atau kuasa kegelapan. Atau menjadi sesuatu yang aneh apabila setan mempunyai kekuatan dan kuasa untuk merusak kehidupan orang percaya yang menimbulkan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak pada tempatnya apabila orang percaya melakukan hal-hal itu. Nah, dalam tema kali ini kita akan melihat beberapa hal yang menjadi tempat berpijak setan dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, saudara-saudara, tentunya dosa. Iya, ketika orang percaya mempercayai Tuhan Yesus tetapi tetap melakukan dosa. Dalam salah satu khotbah dalam Wajah Allah, yaitu mengapa saya sulit untuk tekun berdoa, saya menyinggung salah satu hal, yaitu orang percaya susah untuk tekun berdoa karena dosa yang disenangi. Nah, dosa yang disenangi adalah dosa yang kita lakukan terus-menerus tanpa merasa bersalah, karena ini merupakan hal-hal yang kita senang untuk melakukannya tetapi bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak ada lagi rasa bersalah dalam diri kita. Dan dosa-dosa seperti ini akan berbeda pada satu orang percaya pada orang percaya yang lain. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk melihat dosa apakah dalam diri kita yang dengan gampang kita lakukan dan kita berkompromi, seolah-olah itu bukan merupakan sebuah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita berkompromi dengan dosa, dan ketika dosa itu merupakan sesuatu yang kita senangi, kita biarkan terjadi dalam kehidupan kita, maka disitulah menjadi tempat berpijaknya iblis, pintu masuk untuk dia hidup atau berkuasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tempat berpijak setan dalam kehidupan orang percaya pertama-tama adalah dosa. Ada begitu banyak hal yang bisa dikatakan sebagai dosa. Tetapi satu hal yang paling penting yang mesti dikatakan kepada kita adalah dosa yang kita senangi, yang kita anggap enteng, kita anggap remeh. Dan ketika kita tahu itu ada dosa, kita menunda-nunda untuk bertobat atau menunda untuk berbalik. Di situ iblis akan mencengkram kehidupan kita. Setan akan menghancurkan kehidupan kita.
dia mendapatkan tempat berpijak di situ dan bisa menghancurkan kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, dan membawa kita kepada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi atau tidak bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, dalam kehidupan orang percaya juga, setan bisa menguasai kehidupan orang percaya ketika orang percaya itu tidak mau mengampuni. Tidak mau mengampuni. Dosa tidak mau mengampuni ini sebenarnya menggiring orang percaya pada perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya dipimpin bukan oleh Roh Kudus, tetapi oleh kekuatan kuasa setan. Karena kebencian, kemarahan, bahkan kepahitan adalah hal-hal yang datangnya daripada musuh, datangnya daripada setan, datangnya daripada iblis. Nah, orang percaya harus segera untuk mengampuni ketika dia merasa bahwa dia tengah marah pada seseorang atau dia tengah menaruh dendam pada seseorang. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau engkau tidak mengampuni dosa sesamamu, maka dosamu tidak diampuni. Itu berarti ada pemisahan antara kita dengan Tuhan. Ada pemisahan antara kita dengan Allah ketika kita menolak untuk mengampuni. Dalam pengalaman pelayanan, ketika berhadapan dengan kekuatan kuasa-kuasa kegelapan yang masuk ke dalam diri orang percaya, atau kita seringkali pakai istilah kerasukan atau kesurupan, maka ada banyak penyebab yang kemudian disimpulkan sebagai akibat daripada ketidakmauan untuk mengampuni. Sangat bahaya ketika kita memelihara sikap tidak mau mengampuni, berkembang dalam diri kita menjadi sebuah kepahitan atau luka batin dalam diri kita. Ketika kita melakukan hal itu, memelihara kemarahan, dendam, dan kemudian tidak mau mengampuni, setan mempunyai tempat berpijak dalam kehidupan kita. Ketika kita marah, maka diri kita menjadi lemah. Sukacita kita menjadi hilang. Ketika kita dendam pada seseorang, maka tidak ada hal yang baik dalam pikiran kita. Selain kejahatan, saya akan membalas orang itu. Saya akan membalas orang itu. Kita akan sangat marah sampai kemudian perut kita merasa sakit karena tekanan-tekanan yang berat itu, dan jiwa Anda pun mengalami gangguan. Dan ketika tubuh jiwa Anda menjadi lemah, bahkan roh Anda terpisah daripada roh Allah, karena tadi ingat dikatakan bahwa kita berdoa, Tuhan tidak mendengarkan doa kita karena kita tidak mau mengampuni. Maka pada titik itulah setan memiliki tempat berpijak, dan seringkali dia memiliki kuasa untuk menguasai tubuh kita. Kita seringkali istilahkan dengan istilah kerasukan, kesurupan, dan seterusnya. Seringkali terjadi dimulai dengan orang menumpuk kemarahan dalam dirinya, tidak mau mengampuni, luka batin dipelihara, dan itu menjadi kekuatan kuasa musuh untuk berpijak dalam kehidupan orang yang percaya. Sebab itu orang percaya ketika dia mengatakan percaya pada Tuhan Yesus, dia harus selalu mengoreksi kehidupannya, melihat hatinya, melihat pikirannya, melihat tindakannya. Dalam hal ini, apakah dia menyimpan dendam pada orang lain? Apakah dia tidak mau mengampuni orang lain? Bila Anda merasakan bahwa Anda sangat disakiti oleh perbuatan orang lain, maka Anda mesti melangkah di dalam keyakinan iman pada Tuhan untuk menyerahkan sakit hati Anda, luka batin Anda kepada Tuhan. Sehingga meskipun mungkin hubungan Anda dengan orang yang menyakiti Anda belum pulih, tetapi Tuhan membebaskan Anda daripada sebuah ikatan yang di dalamnya iblis mengikat Anda, memperbudak Anda, menguasai tubuh Anda. Berdoalah dengan mengatakan, Tuhan, saya masih marah pada orang itu, tetapi saya mau Engkau membebaskan hatiku dari dendam, dari kemarahan, daripada kebencian yang hanya merusakkan kehidupan saya. Saudara-saudari, satu hal juga yang mesti diwaspadai bahwa setan bisa berpijak pada diri kita ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai, dan kita merasakan luka yang sangat dalam karena kehilangan, dan kita kehilangan pijakan, bahkan kehilangan iman, kepercayaan kita pada Tuhan. Pada titik itulah setan bisa masuk dalam diri kita dan menguasai diri kita. Sebab itu, dalam duka cita yang dalam, yang mesti dilakukan oleh orang percaya adalah tidak histeris,
kalaupun kita menangis karena kita kehilangan, kita tetap mesti menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Tuhan yang mampu menghibur dan menguatkan kita. Sebab ketika kita menjadi histeris, kehilangan pegangan, dan diri kita menjadi kosong, pada titik itu pula lah iblis atau setan masuk dan berkuasa atas diri kita. Saudara-saudara, orang percaya yang mengatakan percaya pada Tuhan Yesus tetapi masih memegang kepercayaan yang lain pada roh-roh, pada kepercayaan untuk menghormati leluhur sejajar dengan Tuhan dan menganggap sebagai leluhur sebagai perantara antara dirinya dengan kekuatan yang lain, atau leluhur mempunyai kuasa untuk memberkati atau mengutuk, maka ini menjadi tempat pijakan juga untuk iblis atau untuk setan masuk dalam kehidupan kita. Dualisme, hati yang mendua. Itu sebabnya Tuhan Allah mengatakan dalam hukum yang diberikan kepada orang Israel, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Allah lain tidak berarti bahwa selalu merupakan sesuatu yang menjadi kekuatan-kekuatan di luar kekuatan apa yang kita kenal. Tetapi ini berarti bahwa apapun yang kita anggap berkuasa memberkati kita ataupun mengutuk kita di luar Tuhan adalah ilah atau Allah lain. Dan itu menjadi tempat berpijak bagi setan masuk dalam kehidupan kita. Sebab ada beda antara kita menghormati orang-orang yang merupakan leluhur kita dengan kemudian kita menempatkan mereka sebagai perantara yang bisa memberkati atau mengutuk kita. Tidak ada yang bisa memberkati dan mengutuk kita selain Tuhan. Karena Tuhan adalah pemegang kuasa di atas segala kuasa. Bahkan dalam iman kita meyakini sungguh bahwa Tuhan Yesus mati supaya kita diberkati. Kalaupun dalam kehidupan kita mengalami keadaan-keadaan hidup yang sulit, bencana, malapetaka, dan seterusnya, sebenarnya itu adalah perbuatan musuh, perbuatan setan, bukan perbuatan Tuhan. Tuhan selalu ingin memberkati kita. Kita juga bisa terjebak dalam dualisme itu ketika kita menjadikan Tuhan bukan sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, tetapi Tuhan yang sewaktu-waktu kita pakai sebagai petunjuk. Jadi kita menggunakan Tuhan sebagai cuma petunjuk ketika kita ada dalam kesulitan. Nah, dalam keadaan ini setan bisa menipu kita, setan bisa ada dalam kehidupan kita. Misalnya, saya kasih contoh. Ada beberapa orang percaya yang tidak membaca Alkitab, memahaminya secara utuh, tetapi memakai ayat-ayat tertentu dalam keadaan sulit dengan membuka Alkitab seperti ini, dan kemudian dia mengatakan petunjuk ada di sini. Suatu saat dalam pergumulan seorang muda, kemudian dia memakai Alkitab seperti yang tadi dikatakan, bahwa dia memakai Alkitab untuk petunjuk. Dia berdoa, lalu kemudian dia membuka bagian Alkitab. Jadi kalau bagian Alkitab terbuka di situ, maka dia akan membaca dan dia menganggap petunjuk Tuhan ada di situ. Jadi suatu saat kemudian dia melakukan hal itu. Ketika dia membuka bagian Alkitab, dia membuka di bagian yang kosong seperti ini. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada bagian yang kosong dan tidak ada satupun ayat di sini. Lalu dia membuka pas di sini, lalu dia mengatakan begini, oh hari ini Tuhan tidak berfirman kepadaku. Nah, saudara-saudara, yang mau dikatakan kepada kita bahwa dalam titik itu, ketika kita salah menggunakan Alkitab, Tuhan pun bisa diselewengkan oleh iblis. Jadi kita bisa ditipu oleh iblis. Jadi hati-hati bahwa ketika kita salah menempatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya, maka iblis mendapatkan tempat berpijak di situ. Yang mesti kita lakukan dalam kaitan dengan tadi firman Tuhan, bacalah firman Tuhan, pahamilah. Jangan jadikan firman Tuhan seperti mantra, di mana kita membutuhkan, kita mencarinya, dan kita mencari mantra yang tepat, lalu kita membacanya di situ, dan seterusnya. Bukan seperti itu Alkitab digunakan. Ketika Anda menggunakannya seperti itu, Anda tengah membuka ruang iblis berpijak, setan berpijak dalam kehidupan Anda. Di awal saya mengatakan bahwa tempat berpijak setan dalam kehidupan orang percaya adalah dosa. Ada dosa-dosa di mana kita dengan gampang mendefinisikannya sebagai dosa. Meskipun mungkin kita bisa saja berkompromi karena itu dosa yang kita senangi. Tapi kesombongan merupakan dosa yang paling berbahaya
sangat sulit untuk teridentifikasi oleh orang percaya. Dosa kesombongan inilah yang membuat setan jatuh karena menyamakan dirinya dengan Allah, berusaha sama dengan Allah. Kesombongan ini jugalah yang membuat manusia pertama jatuh ketika dia mau menjadi sama dengan Allah. Dosa kesombongan dalam diri orang percaya akan membuat orang percaya merasa, ya saya katakan merasa karena sebenarnya tidak benar dia beranggapan seperti itu. Merasa bahwa dirinya tidak membutuhkan Allah. Nah, dosa kesombongan juga sayangnya seringkali dibuat oleh orang percaya atau dilakukan oleh orang percaya dengan gampang dan menganggap itu sebagai hal biasa. Menyombongkan dirinya, mengangkat dirinya, membual sana, membual sini. Padahal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh orang percaya. Nah, dosa kesombongan adalah dosa di mana orang percaya menganggap dirinya lebih mampu, lebih kuat, bisa untuk segala sesuatu tanpa Tuhan. Sehingga dengan demikian dia memutuskan sebuah ikatan dengan Tuhan dan dia menjadikan dirinya dalam tanda petik sebagai Tuhan untuk dirinya sendiri. Celakanya dosa kesombongan ini seringkali tidak terendus. Sulit untuk diidentifikasi. Karena bisa saja seseorang membicarakan dirinya dengan merendahkan diri padahal dia tengah menuturkan tentang segala sesuatu yang menjadi bagian dirinya dan dia tengah menyombongkan dirinya. Oleh sebab itu, dosa kesombongan menjadi tempat berpijak setan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, bila kita membiarkan hal ini menguasai kehidupan kita. Nah, saudara-saudari, di luar apa yang tadi saya katakan, ada beberapa hal mungkin yang ketika Anda mendengarkan khotbah ini dan mengatakan ini juga bisa menjadi tempat berpijak setan dalam kehidupan orang percaya. Ya, Anda bisa saja setuju dengan apa yang saya katakan atau menambahkannya. Tetapi terakhir yang mesti disimpulkan bahwa setan memiliki tempat berpijak ketika kita menolak untuk tunduk sepenuhnya pada Tuhan dan ketika kita mengabaikan firman-Nya atau perintahnya dan menjadikan kehendak kita sebagai yang terutama. Pada titik itulah setan memiliki tempat berpijak dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa kekuatan kuasa setan, kekuatan kuasa iblis adalah kekuatan kuasa yang dibatasi oleh Allah ketika orang percaya memilih tunduk taat pada kehendak Tuhan. Sampai jumpa kembali minggu depan masih bersama dengan Peniel Misteri dalam acara Wajah Allah. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.